Kita dengan beliau hanya dipisahkan oleh apa? Oleh alam yang berbeda. Tapi beliau hidup ya, bahkan lebih baik daripada kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Para jamaah hadirin hadirat as-shaimin was-shaimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita sekarang berada di hari 20 yang berlalu dari hari-hari malam yang penuh berkah begitu banyak, yang tersisa hanya sedikit lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita untuk dapat menjalankan ibadah siang di tahun yang akan datang, bisa lebih bersemangat, dan mudah-mudahan keburukan-keburukan tahun kemarin, kebiasaan yang tidak baik, Allah bantu kita untuk meninggalkannya, dan kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang serupa di hari Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa menuju puncak dari keimanan, ketakwaan, menghiasi kita dengan makarim akhlak. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yakin sering mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Para sahabat bertanya, kita tahu cara mengucapkan salam pada kamu, assalamualaikum, tapi bagaimana kita berselamat? Maka Rasul mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah selawatmu atas Muhammad dan keluarga Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, sebagaimana selawat yang kau limpahkan pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Tapi untuk salam, kita langsung mengucapkan salam pada Rasulullah. Kalau selawat, kita mohon Allah melimpahkan selawatnya, karena selawat yang merupakan rahmat, keberkahannya dan doa kita bisa panjatkan pada Allah, Allah yang melimpahkan kepada hamba. Tapi kalau salam, kita langsung mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah. Orang mengatakan bahwa Rasulullah sudah wafat dalam sholat, bagaimana kita salam? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ada yang di awal sebelum tasyahud, ada yang sesudahnya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karena Nabi kita bukan hanya monopoli untuk umat terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya monopoli untuk umat terdahulu. Dia Rasul bagi seluruh al-alamin, dan dia juga sebagai rahmat bagi seluruh al-alamin. Sebagaimana para sahabat mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, kita juga mengucapkan salam. Kita dengan beliau hanya dipisahkan oleh apa?
oleh alam yang berbeda, tapi beliau hidup ya, bahkan lebih baik daripada kehidupan kita. Kalau para syuhada mereka hidup menikmati rezeki yang bermacam-macam dari Allah, apalagi imam dari para syuhada yang mendidik mereka, yang mengajarkan mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan. Kita bisa bayangkan bagaimana Rasulullah SAW. Jadi mengucapkan salam secara langsung itu yang terindah. Berselawat mohon pada Allah, melimpahkan selawatnya, tapi untuk salam kita merasakan seolah-olah Rasul hadir di hadapan kita. Nah, ini akan membangun hubungan yang begitu indah. Kita nggak merasakan Rasul sebagai pribadi yang gaib, tapi Rasul dengan sunnah-sunnahnya ya, kita bisa rasakan dalam hati kita bersama-sama. Bukan menciptakan jarak antara kita dengan Rasul ya, oleh apa? Oleh pemisah yang jauh. Syekh Nasruddin Albani rahimahullah wa ghafarallahu lah, dia mengatakan kita dalam sholat tidak lagi mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, tapi assalamu ala nabi, dengan alasan bahwa Nabi telah wafat. Sahabat Nabi tidak pernah berubah, para tabi'in tidak pernah berubah. Ini karena apa? Karena kita ini dikuasai oleh materialisme. Kita beranggapan alam materi ini segala-galanya, padahal alam materi ini alam yang dangkal, sempit. Jadi kalau kita berziarah kepada Rasul mengucapkan assalamualaikum, dari jauh pun kita bisa mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, wassalamu ala ahli baitika thayyibin wa ala sahabatika al-ghurril mayamin. Jadi hendaknya kehidupan kita ini tidak terputus dari kehidupan masa lampau. Jadi wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian untuk beliau, itu dengan memohon selawat ya, kepada Allah, melimpahkannya untuk Rasulnya, dan ucapkan salam. Wasallimu taslima. Kita tahu kata salama yusallimu adalah kata kerja ya, dalam bentuk mudha'af. Itu juga menunjukkan arti apa? Menunjukkan kata kerja yang berulang-ulang. Kata kerja ya. Nah, pada saat kita mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, kira-kira ada yang menjawab enggak? Kita mengucapkan salam untuk Rasul satu kali, kita mendapatkan 10 salam dari Allah, dari malaikatnya, bahkan dari Rasulnya Muhammad SAW. Jadi sebetulnya kita ini selalu ya, memiliki idola yang tidak pernah redup, tidak jauh dari kita, tapi kita yang menjauh. Sebagaimana Allah tidak pernah menjauh dari kita, tapi kita yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul kan? Bukankah Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Oleh karena itu Nabi mengatakan pada Ibnu Abbas, ihfadillah ya yahfadka, jaga Allah. Allah tidak butuh penjagaan kita, tidak butuh pengawalan kita. Maksudnya pesan-pesan petunjuk Allah, kitabnya ini jaga. Yahfadka, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jaga Allah. Pada kitabnya juga Rasul yang diutus untuk jadi tauladan ikutan. Tajidhu tujahak, kamu akan selalu jumpai Allah di hadapan kamu. Jadi tergantung sikap kita. Kita bisa bersama Allah, dekat dari Allah, atau menjauh dari Allah. Amal kita, hati kita yang selalu menghadapkan ke hadapan Allah, itu akan membuat dekat. Nah, kalau orang selalu didampingi Allah, siapa yang kuasa untuk membahayakan diri? Man dzalladzi yadurru. Kalau dia butuh sesuatu, apakah kita butuh kepada selain Allah kalau Allah sudah turun tangan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, artinya Allah sudah mencukupi kita, tidak butuh lagi kepada yang lain. Tapi kalau saya butuh sama presiden, katakan, presiden bisa nggak menyelesaikan semua urusan saya? Bisa nggak? Suami istri yang cekcok datang ke presiden, bisa diselesaikan? Seorang yang stres,
yang gundah gulana, bisa nggak kira-kira oligarki atau katakan pejabat tinggi menyelesaikan? Nggak bisa. Kalau Allah, apa yang tidak bisa diselesaikan itu? Ada nggak? Ada nggak yang tidak bisa diselesaikan oleh Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarok itu kata kerja yang jamid. Atau jamid kan? Yang tidak berubah-ubah. Jadi kalau seandainya kita rubah menjadi ya tabarok, artinya beda. Jadi tabarok yang namanya fi'lun mabin jamid. Ya dulu al-thubut, yang menunjukkan al-thubut. Tapi kalau ya tabarok, kita mengambil keberkahan. Tapi kalau tabarakah alladzi biyadihil mulk, menggambarkan Maha Agung Allah dengan keberkahan yang terus melimpah, tak pernah berhenti. Biyadihil mulk, dalam genggamannya seluruh kekuasaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang menentang, membangkang atau lepas dari genggaman kekuasaan. Nah, kira-kira ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, orang yang hatinya bersama Allah, kira-kira bagaimana hidupnya? Lalu hatinya bersama Rasulnya. Tiap dia berselawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, dia juga mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhal mab'utsu rahmatan lil alamin, assalamu alayka ayyuhal bashir an-nadhir, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada saat orang ziarah mengucapkan salam pada Rasul. Dan Rasul bagi manusia yang hidup memang terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Tapi bagi jiwa yang beriman, walaupun Rasul di Madinah, kita di sini, orang yang beriman tidak merasakan ada jarak antara beliau dengan Rasul. Nah, ini harus kita bangun hubungan yang mesra ya, dengan Rasul melalui selawat dan salam, untuk membuat tumbuh kecintaan di hati kita terhadap sunnah-sunnah beliau, terhadap ajaran beliau, dan menjadikan beliau sebagai satu-satunya idola dalam hidup ini. Sedangkan kepada Allah, kita harus selalu betul-betul merasakan kebersamaan Allah. Kita merasakan kebersamaan Allah dengan kita hingga tidak pernah kita lemah. Orang yang sakit ya, di saat dia merasakan kebersamaan Allah, dia mohon pada Allah, Allah kuasa untuk mengangkat penyakitnya. Yang sempit, Allah kuasa melapangkan hidupnya. Yang dalam keadaan bersedih, berduka karena dirinya atau karena anak dan keluarganya, Allah kuasa untuk apa? Mengangkat derita dan kesedihannya. Maka jangan pernah kita dalam bekerja melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kalian termasuk dari orang yang lupa pada Allah, akhirnya Allah membuat mereka lupa diri. Lupa diri. Ulaika humul fasiqun. Orang kalau lupa diri, bagaimana kira-kira keadaan? Orang kalau mengkonsumsi narkoba lupa diri ya? Dia melakukan perbuatan yang merusak, yang menghancurkan dirinya, martabat dan kehormatan. Betul tidak? Akhirnya dia manusia yang berakal sebagai tuan di muka bumi, sebagai khalifah, kalau dia lupa diri, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menghancurkan diri. Tapi kalau kita ingat kepada Allah, bersama Allah selalu, kita jangan kalau merasa bersama Allah kok jadi sempit, ini nggak boleh, salah. Kalau bersama Allah, bersama rahmat, bersama kelapangan, kemudahan. Karena jalan Allah jalan kemudahan. Kata Sirat al-Mustaqim, jalan yang lapang. Tapi kalau orang terbiasa kecanduan perbuatan maksiat, jalannya sempit. Betul dari sekalian. Pria berpendidikan tinggi, tampan, punya usaha yang bagus, tergila-gila pada seorang wanita ya, yang akhlaknya tidak baik. Ibunya menangis, ayahnya menangis. Ini pemuda lupa diri sama sekali. Dan perempuan yang disukai, perempuan yang tidak baik. Kenapa hadirin sekalian?
Ini juga kesalahan orang tua. Anak selalu diingatkan sekolah, pendidikan, pekerjaan, sedangkan Allah cuma panggil guru ngaji, mengaji Al-Quran, tidak diperkenalkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang banyak para jamaah sekalian, orang-orang tua yang anaknya berpendidikan tinggi, mereka menyesal yang luar biasa. Dulu mereka kurang peduli terhadap agama, bahkan mencemoohkan orang belajar agama. Mereka beranggapan agama itu ala kadarnya aja. Dia hidup jauh dari agama Allah, anak-anaknya tumbuh dewasa, orang tuanya mulai tua, si anak tidak mengenal kebaktian pada ayah ibu. Ayahnya yang berjuang demi anak-anaknya, waktu mau meninggal dunia, anak cuma datang pada saat sakit berat, ketemu sebentar, lalu pergi meninggalkan dia. Pada semua kekayaan anaknya itu dari mana? Dari orang tuanya. Pendidikannya dari orang tuanya. Tapi si anak tidak mau mendampingi orang tuanya. Berangkat ke luar negeri, ketemu orang tua di rumah sakit, setelah itu dia pulang lagi, sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi kalau jamaah sekalian mendidik anak untuk ingat Allah, dekat dengan Allah, tahu kewajibannya, insya Allah kemana dia pergi selalu akan didampingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang mesti ditanamkan pada anak keluarga kita, menanamkan di hati kita, anak kita, Allah itu sebagai apa? Sebagai tujuan dambaan yang paling utama dalam hidup ini. Kita ingatkan diri kita, ingatkan pada keluarga kita, hingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asih. Ini maksudnya bukan subhanallah. Itu ucapan sama sekali nggak diresapi. Mendingan pelan, subhanallah, alhamdulillah, resapi 10 ya. Tasbih 10 tahmid lebih afdal daripada kita baca ratusan tanpa diresapi. Di dalam hal ini hadirin sekalian, tujuannya bukan ini, hati mengingat Allah, merasapi kebesaran keagungannya. Nah, Allah yang selalu diingat, masa akan melupakan dirinya? Betul tak? Allah yang selalu diingat menjadi sebutan dia dimanapun juga. Di majelis ta'lim Allah jadi sebutan, di kantornya tidak pernah lupa alhamdulillah, bismillah. Dia bicara semetannya diingatkan nikmat-nikmat Allah atas diri. Masuk juga ke arena apa? Politik, baik dia anggota DPR atau dia katakan sebagai pejabat, tidak pernah sama sekali melupakan Allah. Yang sekarang terjadi, kalau kita kumpul bersama mereka, pernah nggak mereka menyebut nama Allah? Mereka tidak menyebut nama Allah kecuali kalau ada acara bersama sebagai pembukaan. Mereka biasa basa-basi, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an. Begitu juga pada saat perkawinan, tilawatul Quran, ceramah, setelah itu hura-hura. Yang haram jadi halal kalau kawin. Betul nggak sekalian? Jadi kalau kita lihat, kita nggak menyangka agama itu hanya sekedar apa? Sekedar ornamen, bukan merupakan jalan hidup kita. Lalu bagaimana Allah akan membantu kita, menolong kita kalau seandainya kita tidak serius menghargai apa yang datang dari Allah? Peraturan parkir lebih dihormati daripada Allah. Kalau orang melanggar, katakan ya, dia parkir di tempat yang salah, ditegur enggak? Dia patuh enggak? Tapi kalau hukum Allah, kalau diingatkan, ini bukan negara Islam. Masa kamu mengatakan negara Islam bukan Islam? Langit bumi semuanya milik Allah. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, sebetulnya kesulitan hidup kita, derita kita, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang pelik yang kita hadapi, itu pada saat Allah meninggalkan kita. Karena kita meninggalkan Allah. Tapi begitu hati kita bersama Allah, subhanallah, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi mudah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan kita, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku akan selalu mengingatkannya, washkuruli wala takfur. Nah, kalau kita perhatikan gambaran kehidupan masyarakat Islam,
yang beriman. Dan gambaran dari orang-orang yang munafik. Orang-orang munafik termasuk dalam kategori orang yang kafir, cuma mereka sembunyikan kekafiran, nampakkan keimanan. Nah, kita lihat coba gambaran orang munafik dalam Al-Quran pada surah Taubah. Bagaimana hubungan di antara mereka. Ayat 67 dari surah Taubah. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa'adallahu al munafiqina wal munafiqat wal kuffara nara jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Wal munafiqun wal munafiqat, dan orang-orang munafik, orang-orang pria maupun wanita, ba'duhum min ba'din, sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Artinya orang-orang munafik tidak akan cocok kecuali kumpul sama orang munafik. Kalau kumpul sama orang yang beriman, mereka terpaksa bermuka-muka di depan, di belakang hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan mereka. Sampai Allah bilang, "Qul mutu bi ghaibikum." Matilah kalian dengan kebencian kalian. Di muka dia berpura-pura, tapi hati mereka apa? Penuh dengan kebencian. Jadi orang-orang munafik sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Tapi kalau gambaran orang yang beriman, wal mu'minun wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, pria dan wanita, sebahagian mereka menjadi wali, pelindung, pembela yang lain. Keimanan menyatukan mereka. Oleh karena itu, iman yang menyatukan hati mereka menyatukan juga langkah dan jalan mereka. Kalau saudara mereka terusik, terganggu, teraniaya, dia akan ulurkan tangannya untuk memberikan bantuan. Ini satu pada ayat 67 ya. Kalau gambaran orang yang beriman pada ayat 71. Perbandingan di antara dua gambaran di sini. Al-munafiqun wal munafiqat ba'dhuhum min ba'd. Orang-orang yang munafik, pria dan wanita, sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Setali tiga uang, kumpul bersama-sama dalam kemunafikan dan kebohongan. Baru pada saat itu mereka merasakan jiwa mereka tenang dan gembira. Tapi kalau jiwa orang munafik dikumpulkan bersama jiwanya orang yang beriman, pasti apa? Pasti mereka tidak akan merasakan kenyamanan. Apa aktivitas orang munafik? Ya'muruna bil munkar. Mereka selalu mengajak orang untuk berbuat yang munkar. Di muka dia mengatakan dirinya beriman, tapi perilakunya, ajakannya, seruannya kepada yang munkar. Kalau diajak kembali kepada kitab Allah, banyak alasannya. Sudah nggak relevan lagi. Betul, kitab Allah itu benar, tapi saat ini situasi kondisi saat ini kan berbeda. Kalau kita paksakan, nanti dikhawatirkan kalau sampai NKRI bubar seperti zaman dulu ketika ya, diusulkan untuk orang-orang Islam, mereka menerapkan syariat Islam. Ternyata ada sebagian mulai berkicau mengatakan walaupun orang Islam takut nanti NKRI akan bubar. Padahal ini hanya untuk orang Islam. Yang lain menjalankan sesuai dengan agama mereka. Akhirnya karena iming-iming isu-isu seperti ini, akhirnya batal kesepakatan tersebut. Kalau diajak berbuat maksiat, melakukan acara-acara yang tidak baik, mereka bersemangat luar biasa. Tapi kalau acara-acara kebaikan untuk mengingatkan kepada Allah, mereka sama sekali tidak suka. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, bukan hanya mengajak kepada yang munkar, tapi juga mencegah dari upaya-upaya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Dalam kehidupan rumah tangganya munkar. Kemudian juga mengajak orang lain berbuat yang munkar. Kalau diajak kepada yang ma'ruf,
hidup dengan aturan Islam, pakaian dan adab-adabnya, mereka tidak ada surga sama sekali. Yang mengajak dikatakan kaum ekstrem. Dalam kehidupan politik, dalam kehidupan sosial, ekonomi juga sama. Mereka tidak menyukai hal-hal yang bersifat ma'ruf. Karena apa? Kalau dalam ekonomi mereka kembali kepada keadilan, kebenaran, kejujuran, maka sebagian orang tidak dapat keuntungan. Mereka para koruptor bukan tidak tahu perbuatan mereka merusak negara, bahkan menjual negara, tapi kan mereka diuntungkan. Tapi kalau kembali kepada kebenaran, keadilan, walaupun rakyat sejahtera, mereka tidak akan menikmati keuntungan seperti yang mereka terima saat ini. Sebelum jadi pejabat kontrak, jadi pejabat langsung punya aset bahkan di luar negeri. Wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiruna aydiyahum. Untuk kebaikan tangannya luar biasa bergerak. Tapi kalau untuk maksiat, hura-hura duitnya terbuka. Manna'in lil khair. Dia hanya kikir untuk kebaikan. Wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiruna aydiyahum. Nasullaha fanasiyahum. Sebabnya karena mereka lupa kepada Allah, akhirnya Allah melupakan mereka. Jadi balasan mereka melupakan Allah, Allah lupakan. Allah tidak lagi membimbing, mengarahkan, menaungi mereka dengan rahmatnya. Syaitan menari-nari di atas kepala mereka. Innal munafiqina humul fasiqun. Sesungguhnya orang-orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Fasik itu yang keluar dari rel. Wa'adallahu al-munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah janjikan bagi orang munafik, pria dan wanitanya, dan orang-orang kafir api neraka jahanam kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Lalu Allah katakan, hiya hasbuhum. Api neraka jahanam ini itulah balasan yang sesuai, yang setimpal bagi mereka. Wala'anahumullah. Allah juga mengutuk mereka. Walahum adzabum muqim. Dan Allah sediakan bagi mereka adab yang mukim. Mereka nggak mau tinggal di adab. Mereka kalau bisa melarikan diri. Mereka mendekati pintu untuk keluar, ditarik lagi oleh zabannya itu jahanam. Jadi kemana dia pergi, adab selalu apa? Mendampinginya. Ini kan gambaran yang mengerikan, luar biasa. Bahkan uniknya, bukan hanya di akhirat, di dunia juga, walaupun dia kaya, berkedudukan, tapi hidupnya dikelilingi oleh adab dan penderitaan. Mungkin para jamaah nggak tahu, tapi kalau dengar keluhan mereka, kalau mereka lagi dalam keadaan bingung, konsultasi, mereka sebetulnya tidak tenang sama sekali hidup. Ini gambaran orang munafik. Mereka bersatu dalam kemunafikan, bukan dalam kecintaan kerjasama yang tulus. Nah, kalau ayat 71 At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang benar-benar beriman, pria dan wanita, ba'duhum awliya'u ba'd, sebahagian mereka menjadi wali sebagian yang lain, dan dasarnya ikatannya iman. Kalau sudah iman berarti apa? Mereka tidak lihat lagi maslahat-maslahat duniawi. Nggak ada lagi jarak yang misalkan antara kaya miskin, yang berkedudukan maupun yang di bawah. Kenapa? Yang di atas menjadi pembela yang di bawah. Yang di bawah katakan secara ekonomi wewenang lemah tapi punya fisik yang kuat, dia menjadi wali pelindung bagi mereka-mereka yang lemah. Atau kadang-kadang secara ekonomi dia lemah, tidak punya jabatan, tapi dia berilmu, dia menjadi wali mereka-mereka ya, yang tidak berilmu, menjadi pelindung, bukan menjadikan mereka sebagai sapi perahan. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka bersama-sama berjuang untuk yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, berjuang juga untuk memerangi yang munkar. Wa yuqimuna shalah, bersama-sama mereka juga mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah, mereka juga mengeluarkan zakat secara kolektif bersama-sama. Wa yuti'una Allah wa rasulah, mereka juga bersama-sama mentaati Allah dan Rasulnya, karena dasarnya mereka berkumpul iman. Kalau ada yang lupa, diingatkan, bahagia, bukan tersinggung. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka lah orang yang akan dirahmati Allah. Innallaha azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Penutupnya aziz hakim.
Artinya apa? Kalau yang maha perkasa yang menjadi pelindung mereka bagaimana? Hakim lagi maha bijaksana. Orang-orang yang dinaungi oleh yang maha bijaksana akan diarahkan kepada kebijaksanaan. Perbuatan mereka tidak lagi akan hina, memalukan dan lain sebagainya. Nah selanjutnya, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah menjanjikan bagi orang yang beriman, pria maupun wanita, taman-taman surga yang mengalir di dalamnya, di bawahnya sungai-sungai yang beraneka macam. Bukan lagi sungai yang berpolusi, yang berisikan kotoran, airnya jernih, yang tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Min ma'in lam yataghayyar ta'muhu. Belum lagi apa? Min labanin, dari sungai susunya. Kemudian min asalin musaffa, sungai madunya bukan dari lembah lagi, tapi mata air yang mengeluarkan, dan semua dengan aroma yang indah. Hadirin nggak pusing lagi mikirin bayar listrik, betul, bayar air. Ini kan juga beban kan? Tagihan bulan depan bayar 3, sekian atau 4, sekian juta. Yang ini bayar sekian juta. Padahal pemerintah coba ngelola apa? Kekayaan alam yang begitu indah. Tapi mereka tarik bayaran yang besar. Nah kalau Allah mau tarik bayaran dari cahaya matahari semangatnya bagaimana kira-kira? Siapa yang sanggup bayar? Sampai saya sering mengatakan, saya bilang, ini bumi kita ini melakukan rotasi pada sumbunya. Per jamnya 1670 km per jam. Rotasi di sumbunya. Kecepatan, berarti kalau 24 jam, bagaimana kecepatan rotasinya? Lalu energi yang dibutuhkan berapa kira-kira? Ini yang diputar ini, kalau antum perhatikan, bumi yang 2/3-nya lautan, 1/3-nya daratan. Kita kalau keluar ke pantai, mulai berlayar sebentar, kita merasakan bagaimana kecilnya diri. Apalagi kalau seandainya bumi dan seluruh isinya ini, dia melakukan rotasi pada sumbunya. Kemudian melakukan revolusi mengitari matahari. Kemudian matahari bersama seluruh planetnya, kita bilang anak-anaknya, mengitari galaksi Milky Way. Satu kali putaran 240 juta kilometer. Satu putaran aja. Jadi bisa dibayangkan bagaimana keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bisa memandang manusia dengan potensinya, dengan apa yang mereka temukan dari teknologi, mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala justru yang membimbing mereka untuk dapat menemukan semua itu. Tapi kebanggaan, kesombongan manusia muncul. Jadi Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman, pria maupun wanita, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan fi jannati adnin, tempat-tempat kediaman yang indah, thayyibah fi jannati adnin, dalam surga loka yang kekal dan abadi. Nggak ada tetangga yang ribut sama tetangga. Bahkan suami sama istri juga tidak akan ribut. Betul nggak? Dalam kedamaian nggak ada jealous, nggak ada kedengkian, nggak ada yang buat orang sumpek. Mungkin orang bilang, apa nggak bosan di sana Ustaz? Kenikmatan surga terus berubah-ubah. Dan juga batasan di dunia, ya, kenikmatan dihilangkan batasannya. Kalau di dunia orang kalau makan manis kebanyakan enak gak? Maka dia pengen makan ayam pagi, sore, siang, malam, besok lagi, enak gak? Seperti pembantu saya, suaminya kebetulan kerja di bagian logistik untuk apa? Untuk anak sekolah nih. Jadi kalau makan selesai berlebihan, ada ayam, ada udang, ada ini, dibawa ke rumah, pertama senang. Akhirnya besok yang dicari tumisan pete sama apa, pare yang dimakan pare, bukan ikan, bukan udang. Bayangin coba. Jadi kalau antum lihat orang lebaran makan kambing, makan ini, apalagi lebaran haji kan, tahu dia ke pasar beli sayur asem sama ikan sepat yang kecil. Arti batasan nikmat di dunia ini betul-betul apa? Penuh keterbatasan. Tapi di hari akhir nanti, fiha mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatara ala qalbi bashar. Cuma sayang nih yang di atas, pejabat-pejabat nggak tahu. Dia beranggapan apa? Kedudukan, harta, ya, kemudian bisa mencapai kepuasan hawa nafsunya, itu segala-galanya.
Padahal wal iyadzubillah wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Jadi ibu atau bapak kalau lagi mau ribut sama suami, ingat akhirat. Karena wanita-wanita ahli surga itu wanita-wanita yang betul-betul penuh kedamaian. Begitu juga pria-prianya. Fihinna khairatun hisan. Di sana terdapat wanita-wanita yang baik dan indah, cantik. Hurun maksuratun fil khiyam. Bidadari surga yang matanya hitamnya jeli, yang putihnya pun demikian, pandangannya begitu syahdu. Lalu orang bilang, lalu kita kemana Ustadz nih? Masa kita dimadu sama bidadari? Saya bilang bidadarinya ibu-ibu kalau beriman. Allah bilang inna ansha'nahunna insya. Kami akan daur ulang kembali ntar. Wanita-wanita dunia diciptakan ulang menjadi wanita surgawi yang usianya sebaya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir kehilangan suaminya. Wa masakina thayyibatan fi jannati adnin wa ridwanun minallahi akbar. Di atas semua kenikmatan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari semua itu. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang amat besar. Dalam amal ya, kan Allah sebutkan apa? Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah itu apa? Wala dzikrullahi akbar. Salat mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada yang lebih besar lagi dari salat, itu zikrullah. Kalau orang salat hatinya nggak mengingat Allah, salatnya tanpa ruh. Jadi sebetulnya yang membuat salat menjadi indah, yang membuat kita berzakat menjadi indah, hidup di dunia menjadi indah kalau kita mengingat Allah. Maka begitu kita ke hari akhirat nanti bukan hanya surga, tapi waridwanun minallahi akbar, keridhaan Allah lebih besar dari semua yang kita bayangkan dari kenikmatan. Jadi amalnya yang membuat hidup zikirnya, bukan dengan mulut. Hati kalau selalu mengingat Allah, insya Allah semua terselesaikan. Tapi bukan berarti zikir gak beramal. Maksudnya seluruh aktivitas hidup kita diiringi dengan zikrullah. Nah sebagai penutup, Rasul mengatakan tiap amal yang bermakna tidak terhubung dengan Allah, putus langsung dengan Allah. Kullu amrin bibalin lam yubda fihi bismillah fahuwa abtar. Tiap urusan yang tidak dimulai diiringi dengan nama Allah, maka dia terputus dari Allah. Contohnya, kalau bapak ibu makan halal, dagingnya halal, tapi tidak menyebutkan nama Allah, masuk ke dalam tubuh kita disambut tak? Semua sistem di tubuh kita, sel di tubuh kita, semua bertasbih pada Allah. Tapi begitu kita mengkonsumsi sesuatu dengan sebutan nama Allah, keburukannya dijauhkan, kebaikan yang Allah berikan buat kita. Begitu juga amal kita, begitu kita mengerjakan amal kita dimulai dengan bismillah, rahmat Allah akan menyertai, akibat-akibat buruknya akan dijauhkan. Bahkan terkadang Allah rintangi, gantikan dengan amal yang lebih baik. Jadi jangan pernah kita lupa kepada Allah. Mau milih istri, tanya sama Allah, ya Allah, menurut kamu ini pas nggak buat saya? Jangan cinta duluan. Satu orang bilang, Ustaz, saya udah jatuh cinta sama fulan, tapi orang tua nggak ngasih. Saya bilang, saya kasih doa, mau nggak? Mau. Kau berdoa begini, sholat 2 rakaat, ya Allah, seandainya pria ini merupakan pasangan yang tepat yang kamu ridhoi buat saya untuk dunia sama agama saya, tolong ya Allah mudahkan. Tetapkan hati saya, begitu juga calon yang saya sukai, dan buat hati ibu saya ridho. Tapi kalau ini bukan pasangan yang sesuai buat saya dunia maupun akhirat, tolong jauhkan dari saya dan jauhkan dia dari saya. Jangan begitu, Ustaz, doanya dong. Jadi bukan mau istikharah nanya sama Allah, mau maksain Allah supaya setuju sama dia. Saya bilang di luar wewenang saya kalau begitu. Jadi kita seharusnya tanya sama Allah dulu. Betul tidak para jamaah sekalian? Kita mau menikah, tanya sama Allah. Begitu juga dalam pendidikan, kan bisa bertanya pada Allah. Kalau kita mau bertanya sama Allah, Allah nggak bakal bilang datang besok atau lusa atau bulan depan. Kalau kita mau daftar dokter sekarang, untuk bulan ini dokter sudah penuh, Anda datang bulan depan. Belum sampai bulan depan udah mati duluan. Tapi kalau Allah, wa huwa ma'akum, kita mau tanya sama Allah, nggak pakai bayar
suap, nggak minta rekomendasi, kita berwudu, mensucikan diri kita, kita mohon pada Allah. Jadi para jamaah sekalian, kajian kita pada hari ini, Ustaz Hamzah ini mulai memaparkan pokok-pokok ya bagaimana kita memahami Al-Quran. Ilmu ini amat dibutuhkan apalagi saat ini, karena menyebarnya kebohongan-kebohongan mengatasnamakan Rasul yang membuat pemahaman Quran kita menjadi kacau. Nah, sesi yang kedua mengajak kita semua untuk selalu ingat pada Allah agar hidup, amal, keluarga kita diberkahi oleh Allah. Dan jangan khawatir soal rezeki ya. Walaupun pasar lagi sepi, ekonomi lagi hancur, Allah Maha Kuasa untuk memberikan kita rezeki. Lihat Sayyidah Hajar di Padang yang tidak bertuan, dibandingkan kita Indonesia, mana yang lebih parah? Sayyidah Hajar mau nanam gandum nggak ada, nanam pohon nggak ada, air nggak ada. Kenapa dia nggak putus asa? Karena hati bersama Allah. Kita di Indonesia keberkahan dicabut, kenapa? Karena kita lupa sama Allah. Kita beranggapan Islam ini agama pendatang, datang dari Arab. Saya bilang salah. Di Arab pun Islam juga pendatang, datangnya dari Allah untuk hambanya. Jadi kita soal antipati. Quran disampaikan oleh nabinya yang berbangsa Arab, padahal nabinya dulu tidak mengenal Quran. Allah yang mengajarkan Quran. Bangsa Arab tenggelam dalam kejahilian dengan berkah Quran, keluar dari jahiliyah. Begitu juga kita, datangnya dari pencipta kita, bukan dari Arab. Orang Arab yang jahiliyah banyak gak? Sekarang Muhammad bin Salman mengadakan DJ bahkan di bulan Ramadan, acara-acara hiburan. Muftinya yang dulu mengatakan musik itu haram, dibilang kalau musik ini nggak haram hukumnya karena nggak berbahasa Arab. Bayangin dari sekali, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Peringatan Maulid Nabi haram, bid'ah. Tapi kalau memperingatkan masuknya Raja Abdul Aziz menjadi Raja Saudi Arabia, diperingatkan tiap tahun. Sampai saya ingat Said Hussein Latas di Johor diundang oleh kedutaan Saudi untuk memperingati hari lahirnya kerajaan Saudi. Mereka menggunakan igal itu yang di kepalanya kan, sorban igal. Said Hussein bilang sama teman-temannya ke orang duta, kalian punya otak ditutup betul-betul sama igal. Kenapa? Peringatan Maulid Rasul yang membawa cahaya, kalian haramkan. Memperingati hari lahirnya kerajaan Saudi, kalian peringatkan. Mereka diam semuanya. Mereka juga sebenarnya protes, tapi karena mereka duta harus ikut aturan, akhirnya seperti seekor keledai yang dicocok hidupnya. Jadi banyak sebetulnya hal-hal yang tidak masuk di akal, tapi mereka tidak berdaya untuk menolak, karena status mereka bukan orang merdeka. Jadi walaupun duta besar, walaupun menteri, bukan orang merdeka. Antum orang merdeka. Yang beriman itu orang yang merdeka. Biar raja nggak bisa merintahkan dia tinggalkan sholat, betul nggak? Kita sholat, mau raja maksa bodo amat, bukan urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.